PT Goto rugi 90 triliun. Mari kita bahas manajemen risiko. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sintayani dengan NIM 2212121050, Program Studi Manajemen Ekonomi, jurusan Dharma Duta di Sekolah Negeri Bukituran Singaraja. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus dari PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan kaitannya dengan manajemen risiko operasional. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi yang dibentuk di Indonesia, yang merupakan penggabungan dari Gojek dan juga Tokopedia. Bersatunya perusahaan Gojek dan Tokopedia telah menghadirkan entitas baru bernama Goto yang dibentuk pada tanggal 17 Mei 2021. Goto menawarkan berbagai layanan-layanan seperti transportasi berbagi tumpangan, layanan logistik on demand, dan loka pasar. Goto direncanakan akan terus mengembangkan bisnisnya di pasar non-Indonesia yang tumbuh di mana Gojek beroperasi. Hadirnya Goto telah memberikan layanan pengiriman cepat dan jangkauan luas untuk berbagai layanan digital khususnya di Indonesia. Media mengabarkan bahwa Goto mengalami kerugian bersih sebesar 90 triliun pada tahun 2023. Direktur Keuangan Goto Jekilo mengatakan hal ini dipicu oleh pencatatan pembalikan nilai goodwill yang merupakan dampak dari transaksi Tokopedia dan TikTok yang mengakibatkan pengendalian Goto terhadap Tokopedia. Keputusan penjualan 75% saham Tokopedia adalah upaya PT Goto untuk mempertahankan bisnisnya. Berdasarkan permasalahan tadi, maka sebagai seorang pemimpin perusahaan tentu harus memperhatikan segala risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Proses manajemen risiko meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga ada pemantauan, dan terakhir ada pengendalian. Dalam proses identifikasi risiko, perusahaan perlu untuk melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada setiap permasalahan dan risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, dalam kasus PT Goto, perusahaan tentu perlu melakukan identifikasi dan memperhatikan segala risiko yang mungkin terjadi akibat dari kerugian yang dialami oleh perusahaan. Hal-hal ini meliputi permasalahan finansial, operasional perusahaan, dan kemungkinan adanya kebangkrutan. Dalam proses pengukuran risiko, kerugian yang dialami oleh PT Goto dapat menggunakan metode Internal Value of Risk. Model ini dapat digunakan pada perusahaan PT Goto untuk memperkirakan kemungkinan kerugian maksimal yang dapat dialaminya. Nah, dengan model ini juga, maka perusahaan dapat memperhitungkan risiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya adalah proses pemantauan risiko. Setelah dilakukan pendekatan, maka pemantauan risiko perlu dilakukan untuk mengukur besarnya risiko yang terjadi pada perusahaan PT Goto dapat memperhatikan laporan keuangan sebelumnya untuk melihat apakah perusahaan mengalami kerugian yang signifikan ataupun secara bertahap. Selanjutnya, perusahaan juga perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan keuangan. Hal ini digunakan untuk memantau segala risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan. Terakhir, pada proses pengendalian risiko, umumnya menggunakan 4 strategi yang disebut ACAT atau Achieve, Control, Avoid, dan Transfer. Berdasarkan 3 proses yang sudah dilakukan sebelumnya, maka PT Goto perlu menerima risiko yang terjadi
dengan memperhatikan beberapa langkah-langkah untuk mengatasi segala risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, beberapa langkah tersebut diantaranya yang pertama adalah mengurangi jumlah tenaga kerja untuk mengurangi biaya operasional. Yang kedua, mengupayakan peningkatan pendapatan dan memaksimalkan penjualan dan kegiatan perusahaan yang efektif dan efisien. Nah, dari hal ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pemasukan yang lebih sehingga kerugian dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan arus kas yang lebih baik. Nah, hal ini termasuk pengurangan persediaan dan pengelolaan piutang yang efektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan likuiditas yang sehat. Dari hal-hal tersebut, berdasarkan 4 proses yang sudah dilalui, maka PT Goto tentu perlu memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perusahaannya. Risiko-risiko tentu tidak dapat dihindari, namun risiko dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen terhadap risiko tersebut. Kabar baiknya, PT Goto telah menerapkan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah hutang dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Nah, hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah hutang yang dimiliki oleh PT Goto pada tahun 2024. Semoga kedepannya PT Goto bisa terus bangkit dan mengembangkan bisnisnya. Nah, demikianlah pembahasan tentang kasus PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan kaitannya dengan manajemen risiko operasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup.